Pak Aam, berapa masa iddah cerai goib? Istri gugat cerai suaminya yang sudah ditinggal 1 tahun lebih. Berapa lama masa iddah cerai goib? Sebelum itu saya perlu jelaskan apa itu cerai goib. Jadi gini ibu-ibu, bapak-bapak, para ozers ya, bahwa di dalam buku nikah itu ada statement, dan statement ini ditandatangani oleh suami. Di antaranya adalah bila sewaktu-waktu suami tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut, atau memperlakukan secara kasar, atau meninggalkan selama 1 tahun tanpa jelas alasan, suaminya menghilang selama 1 tahun, ya, maka jatuh talak 1. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Rohman ini adalah bagaimana kalau masa iddah untuk talak goib. Talak goib itu artinya si suami menghilang selama 1 tahun, ya, menghilang aja, tidak ada kabar berita, pokoknya mah hilang aja, ya, tidak bilang mau kerja, tidak bilang mau, pokoknya mah hilang. Nah, seorang istri kalau suaminya menghilang tanpa jejak, ya kan gitu, maka Anda bisa menggugat cerai suami. Nah, ini kemudian suka disebut dengan cerai goib, ya. Jadi dikarenakan hilang. Nah, berapa masa iddahnya? Masa iddahnya sama saja dengan masa idah yang lainnya. Kalau masih menstruasi ya 3 kali bersih, kalau sedang hamil sampai melahirkan, begitu ya. Nah, tetapi Pak, ini harus diurus ke pengadilan agama. Awas, hati-hati. Karena kita ini mendapatkan akte nikah dari KUA, Kantor Urusan Agama. Maka ketika mau dibatalkan, itu oleh pengadilan agama. Jadi bukan, suami hilang nih, udah 1 tahun, udahlah, nikah lagi aja. Nah, ini melanggar secara hukum negara. Ya, kenapa? Karena seorang perempuan boleh nikah lagi setelah akte nikahnya dibatalkan, yaitu dengan surat cerai. Jadi kalau yang sudah bercerai, kan dia punya akte cerai. Nah, akte cerai inilah yang membatalkan akta nikah. Nah, tentu saja ini melalui proses hukum. Kalau dulu itu menikah dengan dicatat oleh kantor urusan agama, dicatatkan. Jadi petugas kantor urusan agama itu bertugas mencatatkan. Makanya nanti walinya, saksinya, ya, itu bukan dari kantor urusan agama, itu sudah dari keluarga. Kecuali ada kasus-kasus khusus, itu akhirnya boleh jadi dinikahkan oleh petugas dari kantor urusan agama untuk kasus-kasus khusus. Tapi kasus-kasus normal, ya, wali dari pihak laki-laki, saksi bisa dari laki atau perempuan, ya. Nah, itu standar pernikahan. KUA, Kantor Urusan Agama, mencatatkan. Nah, lalu mengesahkan dengan ada tanda tangan saksi, wali, pengantin. Nah, maka sah, ya. Nah, kemudian terjadi masalah. Salah satunya adalah suaminya itu menghilang. Berarti suami menyatakan siap digugat cerai apabila dia tidak melaksanakan apa yang dia tanda tangani di buku nikah. Apa yang dia tanda tangani? Pernyataan bila tidak menafkahi 3 bulan berturut-turut, bila memperlakukan kasar, atau menghilang selama 1 tahun dan tidak jelas jejaknya, maka jatuh talak 1. Itu berarti disepakati oleh suami. Makanya suami menandatangan, begitu. Nah, jadi Pak, talak goib itu, ya, tidak boleh sembarangan. Suami ini udah 1 tahun nggak ada, udah aku nikah lagi. Tidak boleh begitu. Pengadilan agama yang memutuskan apakah hilangnya itu benar-benar hilang. Nanti hakim akan memanggil saksi, ya, hakim akan
bertanya lebih jauh detailnya seperti apa. Kalau memang menurut saksi-saksi itu menguatkan bahwa suami itu hilang atau menghilang tanpa jejak, maka boleh jadi hakim di pengadilan agama itu memutuskan cerai. Nah, itu namanya cerai gaib. Si suaminya hilang. Nah, masa idahnya tentu saja berlaku seperti masa idah yang lainnya. Kalau dia masih menstruasi, itu masa idahnya thalathata quru. Sementara kalau dia itu sedang hamil, wa ulatul ahmal ayyadna hamlahunna, dan bagi wanita yang hamil masa idahnya sampai dia melahirkan. Itu ya Pak ya. Jadi Bapak harus ngurus ke pengadilan agama, ya, ke pengadilan agama untuk dikeluarkan akte cerainya. Kalau belum keluar, jangan berani-berani menikah lagi. Itu si ibu jangan berani-berani menikah lagi, karena itu akan bisa, kasarnya itu akan bisa dipenjarakan, karena tidak boleh dalam perundang-undangan pernikahan Islam dan juga pernikahan di negeri kita, seorang istri punya dua suami. Poliandri itu kan haram menurut agama dan tidak benar menurut hukum negara. Jadi kalau orang yang poliandri, kalau suami pertamanya melaporkan, itu bisa dipidanakan, itu bisa dipenjarakan. Ya, makanya kita harus hati-hati. Kalau belum ada akte cerai, jangan berani menikah. Ini untuk perempuan. Untuk perempuan, kalau belum ada akta cerai, Anda jangan menikah lagi. Karena kalau si mantan suami itu mencari-cari kelemahan Anda itu bisa dipenjarakan, bisa dilaporkan sebagai orang yang berpoliandri, begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.